Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita melanjutkan dalam bab tafakkur wa tahdhibin nafs wa hamalaha ala al-istiqamah. Jadi tentang bab berpikir dan kemudian mendidik nafsu dan mengarahkan nafsu itu tadi kepada arah istiqamah. Ayat yang sebelumnya yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Maka kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, kemudian silih bergantinya siang dan malam, la ayat, merupakan tanda-tanda kekuasaan daripada Allah Ta'ala. Itu sudah merupakan mukjizat. Tapi liulil albab, bagi orang yang mau membuka akal pikirannya, yang budu-buduan gak bakal bisa untuk mengetahui yang seperti ini. Makanya Allah Ta'ala itu sering sekali mengajarkan seseorang untuk berpikir. Karena ad-din, akal, agama wal akal, ada akalnya. Tidak bisa la dina liman la aklalah. Tidak dianggap beragama orang yang tidak punya akal. Wong edan tidak wajib sembahyang. Makanya orang yang tidak sholat salah satu di antara beberapa hal. Orang yang tidur sampai dia bangun, atau seorang bayi sampai dia balik, atau orang gila sampai waras. Dadi nek kon kepengin ndak sembahyang, pilih di antara iki mau. Tapi koyo aneh nek turu sampai tani kok enes dilu. Kalau seandainya bayi mau bayi lagi kan tidak mungkin kan, satu-satunya kemungkinan edan. Edan, begitu wong edan gak wajib sembahyang kon sampai kon waras baru nanti wajib sholat lagi. Masuk akal kayak ngono. Jadi satu-satunya kemungkinan yang masih memungkinkan antara tidur atau gila, sudah itu aja. Jadi maka Allah Ta'ala mengajarkan demikian, kata Allah Ta'ala liulil albab, bagi orang yang mau berpikir, orang yang akalnya diletakkan di tempatnya. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan siapa orang yang seperti itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang bisa memiliki pikiran bercabang, kata Allah Ta'ala alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang melatih. Zakaro itu menyebut, zakaro itu mengingat, zakaro itu kemudian berusaha untuk berpikir. Maka Allah Ta'ala mengajarkan orang yang di saat berdiri, ini mulai dari level yang paling sulit. Dari Allah Ta'ala mengajarkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang berzikir di saat berdiri. Ini tidak gampang, karena di saat berdiri orang itu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Begitu wong ngadeg, ape nang dikon ngadeg mau? Iya, ape merono, mesti ada tujuan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Ta'ala membukakan pintu rahmat luar biasa, dan kemudian Allah Ta'ala memberikan perlindungan 80 malaikat untuk mencatat amal kebaikan orang ini tadi. Siapa? Orang yang ketika masuk pasar, kemudian mengucapkan doa la ilaha illallah wahdah
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ku dibukakan pintu surga luar biasa. Saiki apa? Mari ini budal nang pasar Girian atau nang ITC. Ih, mau boy. Begitu metu iya la ilaha illallah. Apal kan? Ya tutuk kene, apal. Kok begitu tutuk kene lho, nggo apal. Nggo tutuk gubang ketok lu lali maneh ngono iku. Maka kemudian dipuji oleh Allah taala siapa orang yang di saat orang lalai dia bisa ingat. Makanya untuk yang seperti ini Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengajarkan orang itu terkadang membutuhkan fasilitas. Orang terkadang membutuhkan fasilitas. Sama seperti ketika Anda pegang HP, hatta dak ono sing ngechat dibuka dulu cetek. Oh dak ono kosong cetek mana ya Allah. Kok 5 menit tadi cetek mana cetek. Kenapa? Karena ada yang dipegang. Kon nyekel duit nyekel fulus tek fulus. Piro iki? Embuh, hitungan dhewe. Melet, slek dihitung iki. Langsung otomatis. Sama orang pegang tasbih. Oh, ndak wiritan. Ndak apa, cekelan tok ae, cekelan tok. Susun laku, subhanallah. Susun laku. Oh, tapi wong nyekel dhuwit, mosok ape ndak ngitung. Ih, mau dititipi piro? Iku pokoke ono 1 juta iku. Segenah kon. Oh, tak hitung dhisik ngono kan? Sama modelnya seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang itu di dalam ibadah membutuhkan fasilitas. Kon sembahyang nang omah, khusyuk, tingkat khusyuknya berbeda dengan ketika Anda berangkat ke masjid, beda. Kenapa? Ketok ngake sembahyang. Nang omah begitu Allahu Akbar. Bojo masak gulai. Iya rek, ambu gulai ya Allah enak iki. Dagingnya akeh pun ndak yo. Pas ketok anake, ati melayu nang kono. Bu, aku njaluk. Waduh, dintekno rek gulai ya Allah. Ah, sece. Ambil kon berangkat nang masjid. Kau sing mikiri gulai nang masjid. Nanti kalau sudah sampai rumah baru halnya beda. Makanya kemudian sahabat itu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa kami ini orang-orang munafik ya Rasulullah? Kenapa? Di saat di masjid, di saat mendengarkan pengajian ya Rasulullah, kita khusyuk luar biasa. Sampai seakan-akan antara kita dengan Allah Ta'ala itu langsung nyambung. Apa donga itu langsung kaya aneh, apa dikaya ambil Allah Ta'ala. Begitu sampai di rumah, ketok bojo, ketok anak, lali kabeh, lupa semuanya. Apa kita tidak termasuk munafik? Loh, enggak, kata Rasulullah. Yaitu hakikatnya iman. Kalau seandainya Anda bisa tetap di rumah, sama seperti kondisimu di masjid, la sofahakal malaikat. Malaikat selaman dekon. Makanya kemudian innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Turun malaikat selaman dekon. Kalau seandainya bisa. Cara latihannya gimana? Seperti itu dulu. Mulai dilatih dzikir. Maka Allah Ta'ala mengajarkan dari level yang tersulit. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, kemudian turun dalam keadaan selanjutnya, wa qu'udan, dalam keadaan sujud, dalam keadaan duduk. Maka kemudian setelah sholat, jangan setelah salam langsung hilang. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cakep 100. Maka kemudian dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yusbihu ala kulli sulama minkum shadaqah. Setiap pagi, setiap ruas di antara tubuh kita ini harus dikeluarkan sedekahnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap Anda bertasbih subhanallah itu dinilai sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, tahmid alhamdulillah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, takbir Allahu akbar sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil yang kita keluarkan la ilaha illallah itu sedekah, bernilai sedekah. Kemudian apa? Wal amru bil ma'rufi sedekah. Ngajak orang untuk berbuat baik sedekah. Wadahyu anil munkar, mencegah orang dari kemungkaran sedekah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa yujzi'u ala dzalika, kemudian semua itu bisa terangkum biraqataini yarka'uhuma minad duha, dengan 2 rakaat salat duha. Belum berangkat sekolah, belum berangkat kerja, salat duha 2 rakaat. Pahala gede luar biasa. Dijamin sama Allah Ta'ala, dicukupi. Sholatul awabin, itu sholatnya orang-orang yang ahli tobat. Rezekimu dijamin oleh Allah Ta'ala. Nah,
Maka kemudian turun ke level selanjutnya. Apa? Dalam keadaan duduk mulai. Setelah itu dalam keadaan berbaring. Coba saja Anda biasakan zikir, biasa lo zikir subhanallah subhanallah subhanallah. Dari tasbih, enggak apa-apa, dari tasbih, hati tangan subhanallah subhanallah, enggak ada masalah. Tangan. Yang penting orang itu ingat sama Allah Ta'ala. Kalau Anda biasa zikir, nanti pikiran ini biasa bercabang. Jadi konsentrasi itu double. Sehingga wong bingungan, yang bikin orang bingungan karena jarang zikir. Roto-roto orang yang bingungan ikut akeh jarang zikir. Jarang zikir betul. Dan kalau zikir harus khusyuk, kok aine zikir ngenteni khusyuk, pikirannya cuma satu tok. Begitu digupui anu sing lain bingung dia. Kenapa? Gampang ngeluh. Karena pikirannya tidak biasa tercabang, makanya diajari sama Allah Ta'ala. Loh, Rasulullah itu bukan kemudian orang tidak ada masalah. Paling akeh masalah. Masalah siji durung mari, masalah sing lain, masalah teko maneh, masalah bendino, kulaan masalah. Pengira ustaz sing top-top iku masalah sepi. Ustaz tambah top, tambah rame masalah bendino. Lah kan delok Ustaz Abdul Somad iku masalah sing digawe nang kono tiap pengajian. Itu berapa pertanyaan? Itu masalah apa iku? Dudu tidak ada masalah, tidak mungkin tidak ada masalah orang tanya Ustaz, tidak mungkin. Itu masalah kabeh. Dan itu kemudian kalau sudah terbiasa bercabang, tenang. Makanya yang membuat orang tenang sampai di akhir ala bizikrillah, dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Karena iling kabeh ku bakal balik na Allah Ta'ala. Nanti akan selesai dengan sendirinya. Yang butuh kita menyelesaikan, kita selesaikan. Yang tidak bisa kita selesaikan, minta bantuan Allah Ta'ala. Dipikir nemen-nemen, ngeluh, stres, edan. Maka Allah Ta'ala mengajarkan yang simpel-simpel. Dalam agama, dalam pertama Allah Ta'ala sudah mengajarkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mulai setelah berdiri, dan tidak bisa dilatih dalam keadaan duduk, kemudian dilatih dalam keadaan berbaring sebelum tidur. Baca paling titik bismikallahumma ahya wa bismika amut. Paling titik bismikallahumma ahya wa amut. Apa? Pak dikurangi lagi, tidak hafal. Astaghfirullah, istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paginya dibuka dengan istighfar, malam sebelum tidur ditutup dengan istighfar. Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat yang ada di antara dua istighfar ini, dosanya hapuskan. Lalu saya di sana. Bisa ditambahi lagi, tambahi lagi. 3 ayat yang terakhir di dalam surat Al-Baqarah, mulai dari lillahi ma fis samawati wal ma fil ardh sampai ente. Kok bermakna tambahi ayat kursi, ditambahi ayat kursi. Benda diganggu ambil setan. Wong sing garapno begitu turutan. Kon ya Allah, makane nek turu wis asal amblas wae, pokoke langsung amblas. Makane mimpine sing ndak Ustaz, saya mimpi yang ndak lakon turu dak maca apa, wis dipangan mbek setan. Iku umpama setan oleh mangan dilek ambek setan. Itu ndak dikunyah maneh langsung dilek ambek setan niku. Saking nemen nih, saking laline mbek Allah Ta'ala. Itu kemudian pentingnya di situ. Di saat Anda lalai, tidak ada yang menjaga. Di situ Allah Ta'ala menjaga Anda. Maka minta kepada Allah Ta'ala penjagaan yang baik. Anda tidak minta sama Allah Ta'ala ya dijogo, tapi salah sih. Tidak jaluk, beda. Orang yang minta betul dengan orang yang sakwalasi dikai tidak mau, dan dikai tidak mau, ya dikai. Makanya kemudian untuk masalah doa, Allah Ta'ala mengajarkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku, kata Allah Ta'ala, tanya apa saya jauh atau dekat, maka jawab saya sangat dekat, fa inni qarib. Allah Ta'ala menegaskan uji budak watadai. Kalau ikut uslub, kalau ikut tatanan bahasa Arab, harusnya idza da'ani ujibu. Kalau seandainya ada yang minta, ya saya kasih. Kini ini enggak. Belum minta sudah dikasih sama Allah Ta'ala. Belum minta, orang itu sudah dikasih. Sak masjid tahu sing njaluk sing Allah Ta'ala. Ayo dikon bayar oleh Allah Ta'ala. Mungkin ndak syukuri ambil Allah Ta'ala, berangkat ayo percuma kok ndak syukuri, dikai sehat ndak syukuri, akhirnya sambat terus iki sepi. Saya berangkat ke rumah sakit, begitu tutup rumah sakit bayar sak larang-larang, ternyata larang ya oksigen tok. Begitu ape mlebu tok langsung rapid, langsung swab entek 3 juta lebih. Iya, ternyata sehat iku larang, biyen sehat iku larang dul. Kon dikandani Allah Ta'ala ndak percaya. Kon mlebu rumah sakit untuk lawang tok wis 3 juta entek pisanan. Lho iku durung sing lain. Kok oksigene seje maneh iki seje maneh. Iku nek gak ditandung BPJS sing insyaallah jalan.
Ngono iku. Loh, kalau Anda berharap sama makhluk, ya seperti itu modelnya. Tapi ketika Anda berharap kepada Allah Ta'ala, belum minta, sudah dikasih sama Allah Ta'ala. Ya sama saja orang yang jaluk jantung normal, ya Allah. Mudah-mudahan ketap-ketipnya mata baik, ya Allah. Mudah-mudahan telinga ya sik muni, cangkem sik muni, ilat sik gerak sik iso ngrasakno. Ono sing jaluk koyo ngono, ta ono ya dikei ya Allah Ta'ala gratis. Dikasih gratis sama Allah Ta'ala. Lu umpama nikmat itu diambil sama Allah Ta'ala, berapa juta mau bayar sama Allah Ta'ala? Nah itu tadi, maka Allah Ta'ala mengajarkan. Tapi ujibu da'wata da'i idza da'an. Saya beri sebelum Anda minta. Idza da'ani, kalau minta yang betul kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengajarkan falyastajibuli, adab etika dalam berdoa. Kalau minta sungguhan. Ojo dikei ndak apa-apa, ndak dikei ndak apa-apa. Ya ndak dikei ya Allah. Oh, lami dokter nang omahe mau ngajuno proposal, Pak, saya minta dana. Tapi saya kasih tahu, Pak, ya, yang nyumbang ke kita itu sudah banyak, sudah miliaran. Lah terus kenapa jalur nang kene tuh? Kenapa jalur nang kene? Kok ngajuno proposal? Anda itu minta proposal ke sini, tapi Anda bilang yang nyumbang ke kami itu sudah miliaran. Lah terus lapo sing jalur kami syukurnya sama sekali. Lah kok gak syukurnya sama sekali? Oh ya, katanya yang nyumbang sudah banyak, tapi kok masih mau utang. Jari ini bisa bekerja, katanya bisa bekerja, tapi masih mau utang. Lah terus kerja apa? Ayo ditakoni ya Allah Ta'ala. Kalau minta yang betulan, minta yang sungguhan. Idza da'ani, kalau minta yang sungguhan kepada Allah Ta'ala. Falyastajibuli, minta betul sama Allah Ta'ala, ya Allah, dikabulkan. Jangan Anda yang menentukan waktunya, bahaya. Kemudian kata Allah Ta'ala yang kedua, wal yu'minu bi, percaya. Ini yang kita balik-balik kalah mbek setan. Iki sing kalah balik-balik mbek setan. Oh masih ngontrak, iki kerjaan sik durung tetap segala macam. Ya Allah kepingin duwe mobil, iso ta. Lah kan mikir Allah Ta'ala dah iso. Lah iku sing melarat-melarat, ya Allah akeh sing dikei mobil mbek Allah Ta'ala iso. Kemudian diangkat sama Allah Ta'ala rezekinya. Orang yang mau melarat rat, terus mari ngono dodol masker apa segala macam iso tuku mobil. Lah apa Allah Ta'ala dah iso ngangkat rezekimu? Bisa, Allah Ta'ala bisa. Tinggal Anda mau atau tidak, dan Allah Ta'ala tahu di mana letak Anda pantasnya iku di endi. Kadang-kadang dikei Allah Ta'ala rezeki sing pas. Enak, nek rezekimu pas enak, anteng ngrungokno pengajian. Begitu rodo sugih titik subhanallah. Ada agenda yang harus diselesaikan, masih ada meeting, masih ada macam-macam, enggak ngrungokno pengajian di sana. Minta maaf, Ustaz, saya itu bisanya mendengarkan dari live streaming saja. Itu pun cuma 15 menit pertama. Libur ini harus sama sekali. Kenapa sih ngono iku mau? Saking sibuknya apa segala macam iku. Makanya Allah Ta'ala tahu posisinya di mana. Salah baik ngedeng ngotot sama Rasulullah, minta, ya Rasulullah doakan saya kaya. Cilaka kata Rasulullah, sedikit tapi bermanfaat, khairun, lebih baik min kathirin tu'addi kufur, lebih baik daripada orang dapat banyak nanti jadi kafir. Temenan Anda, kalau saya nanti kaya, saya kasih, itu prinsip wong melarat ke dhisik iku kayak ngono. Nek aku sugih, tenan cok kuwatir tak jamin kabeh. Ya Allah, begitu rodok sugih titik, nake titik mlakune siji sana. Ono wong dok-dok nang mek paling utang ya siji. Cangkem-cangkem wis tak mokro kabeh. Lah kok Allah Ta'ala ngerti wong setelane koyo ngono kok njaluk atik sugih. Temenan, sungguhan. Begitu seperti itu salah langsung berubah. Awal-awal masih ketemu sama Rasulullah, lama-lama 1 minggu sekali tiap Jumat tok tambah banyak kambingnya. Buka cabang luar negeri, wajib buka cabang. Begitu buka cabang, jarang-jarang tekona Rasulullah, jarang sudah. Kadang-kadang 1 tahun 1 kali sudah sembahyang itu ketemu. Mari cukup, sudah kita saling memaafkan satu resto. Wes ngomong ngene iki repot. Tahu sih model seperti itu. Tadi Allah Ta'ala sudah tahu model-modelan potongan kayak gini, saling percaya manut, bisa akeh. Apakah kemudian sampai pada saatnya ayat tentang zakat turun, disuruh untuk membayar zakat, dibaca sama dia. Iki jenenge pajak. Katanya dalam Islam itu tidak ada pajak. Ini pajak 40 ekor kambing. Zakatnya 1 ekor kambing yang umur 1 tahun. Kalau ada 60, zakatnya
Iki jenenge pajak iki nek koyo ngene. Nanti ya saya pikir-pikir dulu subhanallah. Orang Allah Ta'ala itu tahu yang memang pantas. Ono koncone dhewe, ada temannya dia diberangkati sama sahabat. Ya sudah kita berangkat ke tempat sana dulu. Berangkat sahabat ke tempat yang temannya ini tadi. Begitu berangkat ke temannya subhanallah, memang potongan wong api. Begitu datang assalamualaikum, kenapa Rasulullah menjelaskan bahwa wajib untuk zakat. Sekian ketentuannya seperti ini. Pilihlah dari kambing yang terbaik. Memang ono potongan wong medit repot. Nek wong baik, potongan wong baik, api terus dak melarang gak sugi memang nek wong api. Tapi nek wong medit terus patah. Makanya kemudian dalam hadis Rasulullah SAW itu mengajarkan orang itu dibenci oleh Allah Ta'ala yang sombong. Orang kaya sombong itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang lebih dibenci oleh Allah Ta'ala wong melarat sombong. Aku masih melarat. Ya Allah, wong soge sombong itu sih ono sing disombongno. Kon wis melarat dan duwe ati sombong pisan. Ati ruwet pisan nek ngurus. Iki neraka ngene iki. Iki jatah-jatah neraka pisan. Ape dilek neraka pisan. Wong sombong, orang melarat sombong tambah dibenci. Orang melarat bukan menjaga diri, beda. Ada orang yang tidak punya tapi dia menjaga diri, sengaja tidak minta. Kenapa? Takut, sungkan. Iki seji, dia sombong. Anakku ini harus sekolah di tempat yang agak mahal. Iki melarat lagi. Melarat. Atik nek njaluk ngeden pisan, njaluk kepada donatur ngeden ndak karu-karuan. Sekolahane larang, sombonge luar biasa. Anakku itu sekolah larang, hatam bambung ini setan niku. Iki potongan-potongan wong etan ndak mokro. Itu yang repot, itu yang bahaya. Orang yang ndak punya sombong tambah bahaya. Ngono tambah datang neraka pisan. Ndak apik blas. Maka kemudian diatur oleh Allah. Demikian Allah Ta'ala mengatur semua itu dalam hidup ditata rapi. Islam itu menata rapi segala sesuatu. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan setelah kemudian berzikir, bisa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring. Kemudian baru mulai setelah zikir baru mikir. Ojo mikir dhisik baru zikir, ngeluh. Makanya kemudian ditata sama Allah Ta'ala. Zikir dhisik baru mikir. Wong mikir dhisik baru zikir, ngeluh sore. Makanya kemudian yang kemudian Rasulullah SAW memuji orang yang dapat keturunan dari orang yang baik dan dia menjadi orang yang baik. Jangan sampai Anda itu jadi punya keturunan orang yang baik tapi tidak jadi api. Sing bangun masjid iki abahku biyen. Sing bangun masjid iki abahku. Lah aku ndak tahu berangkat nang masjid. Ya sudah pokoknya amalmu ngene iki. Abahmu mlebu surga terus kan ape mlebu neraka ngono. Terus ape bangga-banggaan. Pokoknya dulu yang termasuk donatur paling besar masjid ini tuh abah saya. Abahku dhisik sing bangun iki. Iki lho si ono iki. Iki toko abahku, Ono kabeh ngerti dihitungane. Subhanallah. Tapi dia dikon narani nang masjid ndak gelem sama sekali. Lah terus gaya apa? Abahmu iku bangun masjid kayak kon keluargamu kok mau sembahyang, wong kampung iku kok mau sembahyang, dudu kayak gaya-gayaan. Kayak dadakno mede. Dikirano masjid iki tuntun-tuntunan. Nah dikirano ape mlebu surga tuntun-tuntunan. Nanti kan bakal dituntun. Iki dudu kebon binatang iki ape berangkat nanti tuntun-tuntunan. Surga itu berangkat sendiri-sendiri. Nanti kalau memang alamatnya sama di surga, satu dengan yang lainnya bisa saling mengikuti. Tapi nek bedone kadoan, yuk kirim salam. Alamat isi sini cidek-cidek neraka, rotok-rotok mepet-mepet neraka, rotok mampir nak neraka dhisik, sing siji bapak langsung mampir langsung mlebu nang surga. Ya alamate rotok siji nek kon ngono carane. Siji nek kemudian kalau sama-sama langsung bles mlebu surgane. Lah iki ndak capek mampir nang neraka dhisik apa? Abane bangun masjid tapi dhek sing apik nutup masjid, dhek sing apik ngancurno masjid. Wah, sih wis apik kok ngono iku. Ati rotok mampir nang neraka dhisik, mari mampir nang neraka baru mlebu nang surga ngene. Wis iku ati surga neraka pisan mari kon. Ketepaan nek ngono. Apakah diatur oleh Allah Ta'ala? Setelah orang berzikir kemudian dia disuruh mikir oleh Allah Ta'ala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian mereka berpikir terhadap penciptaan Allah Ta'ala. Setelah itu baru kemudian orang bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada di atas alam ini yang kemudian sia-sia. Tidak ada.
Allah Ta'ala tidak menciptakan barang nganggur. Allah Ta'ala tidak menciptakan barang nganggur. Dalam riwayat ada seorang nabi, pada zaman dulu ada seorang nabi yang kemudian kelihatan serangga kecil. Takut, tergerak dalam hati, buat apa? Gaya Allah Ta'ala gaya itu ingin untuk apa Allah Ta'ala membuat seperti ini? Nah, maka kemudian dia awal kisah kemudian dia sakit, kemudian dia minta kepada Allah Ta'ala, berusaha itu sampai berangkat ke tabib apa, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ini sakitnya penyakit baru. Kemudian dia munajat, minta kepada Allah Ta'ala cara, ya Allah tunjukkan cara untuk sembuh dari penyakit ini. Mimpi ditunjukkan sama Allah Ta'ala obatnya dari serangga itu tadi. Subhanallah. Lu sopo sing ngerti? Ono sing nganggur? Tahu. Allah Ta'ala membuat segala sesuatu itu ada fungsinya. Raja Namrud ketika sombong setelah bakar Nabi Ibrahim, kemudian dia merasa sombong luar biasa. Allah Ta'ala hanya mengutus hewan kecil luar biasa yang kemudian punya antibodi terhadap racun yang ada di telinga. Makanya yang ada di telinga ini saja ambil di moto, ambil di cangkem. Mata sama mulut ini kita bisa mengatur dari kemampuan kita sendiri. Tapi kalau seandainya telinga kan harus butuh bantuan tangan. Beda. Kalau mulut kita bisa mangap, bisa mingkem sendiri. Mata bisa buka, bisa nutup sendiri. Hidung juga tidak bisa. Ini masalah hidung dan telinga, ini ada racunnya sendiri. Siji. Dan ini tidak semua serangga bisa masuk. Nyamuk aja lewat nangkir langsung metu. Jadi ada filternya sendiri. Di telinga itu ada racunnya. Makanya jangan sering-sering ngorek. Itu ada di ilmu kedokteran. Jangan sering-sering ngorek kuping, kemana sampai nemen. Begitu racunnya hilang, serangga segala macam iso mlebu. Kotor Ustaz, rotok seminggu sekali atau rotok dikurangi. Kenapa? Kalau Anda sering-sering bendino dikorek, rotok gatal titik dikorek, racunnya hilang. Serangga segala macam iso mlebu. Itu Allah Ta'ala menciptakan ada satu makhluk yang kebal dengan ini tadi. Disuruh masuk sama Allah Ta'ala ke telinganya Raja Namrud, terus loh sampai tutup dasi, sampai ada di kepalanya. Begitu kan dia bangun tidur, jerat tadi penjino itu jerat-jerit. Kenapa? Ini hewan ngelencer nang dukur mau. Cering. Subhanallah. Ayo kan. Tak butuh oksigen nih, Kini lah butuh oksigen. Iki dia nang jeru. Oksigen nang jeru ini sepi luar biasa. Itu dia kemudian grogoti pelan-pelan, tiap hari dibentuk-bentuk tiap hari ditatap-tatapkan. Enak kan? Kon ngeplak presiden, mlebu penjara, sedih lu langsung kelacak, langsung mlebu penjara. Ini Raja Namrud tak perlu dikeplak. Dhewe sing natapno ndase dhewe. Gampang Allah Ta'ala ngurus kayak ngono iku. Makanya kemudian setelah seperti itu baru bisa keluar ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan diciptakan oleh Allah Ta'ala nganggur. Makanya kemudian Allah Ta'ala mengajarkan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Nyamuk sama fawqa, ada yang lebih kecil tuh kok nyamuk. Sing luwih cilik maneh. Loh kenapa kok nyamuk? Umpama orang disuruh bikin replika gajah, akeh sing iso. Bikin gak besar kan? Tapi nek replika nyamuk iku biji semen ae. Butiran semen iku ambek sikile nyamuk iku wis rada pas iku tane. Angel. Dikono untuk semakin kecil semakin sulit lagi. Loh itu kata Allah Ta'ala. Dan apa yang lebih kecil dari itu? Ya apa Allah Ta'ala ngurus amuba, bakteri, mangane ya apa? Nanti dia membelah diri, kemudian dia mangani anak-anak ya apa? Subhanallah. Loh ngono iku iso Allah Ta'ala. Setelah dari nyamuk telur, kemudian dari telurnya muncul anaknya. Lu iku nyamuk umure ndak suwi. Begitu kan ceblek mati. Terus yang mana nih anak yatim piatu dipikiri, no nyamuk kepikiran kayak ngono. Kene sing kepikiran, yo opo yo anak-anakku tak di anak. Dadi wong apik-apik diduakno mati wis wedi-wedien. Diduakno mati, ojo duakno mati kon. Hatta nek diduakno nek wayahe mati tuh. Hatta nek diduakno nek wayahe mati. Wis makanya kemudian untuk masalah lahir dan masalah kelahiran dan kematian, Allah Ta'ala enggak nyuruh istikharah. Gak ono sembahyang istikharah gawe wong urip, gawe wong mati ora ono. Aku tak istikharah, meni ape mati. Iso diundur apa ndak percuma kalau iso diundur. Nek wong kok tak iso bakal iso diundur percuma. Kon hatta istikharah ping 10 tetep wae mati. Tapi untuk masalah jodoh ada. Maka kemudian takdirnya beda. Takdir ono milih.
Iki siji. Nah, maka kemudian untuk masalah seperti ini Allah Ta'ala mengajarkan setelah orang berzikir, kemudian dia berpikir, baru bisa keluar ucapan Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Semua yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada Allah Ta'ala menciptakan barang nganggur buat apa. Yang belum sampai itu otaknya kita, akalnya kita belum nyampe di sana. Tapi kalau seandainya kita meremehkan ciptaan Allah Ta'ala, disuruh sama Allah Ta'ala kumpulkan seluruh ahli, suruh bikin sayang sama seperti Allah Ta'ala. Kalau seandainya Anda tidak bisa, fa'illam taf'al, kalau seandainya Anda tidak bisa, walam taf'al, dan tidak bakal isok sing mirip ke 100%, fattaqun nar, maka jaga diri dari api neraka. Maka Allah Ta'ala mengajarkan sistem Islam itu gampang. Orang itu kalau mau belajar Islam ringan dalam Islam. Allah Ta'ala ngajari dikir dalam keadaan tenang. Kemudian bisa dilatih lagi, naik lagi, ditambah. Sedino istighfar 100, bisa 100, ditambah besok 200. Orang yang baik kata Rasulullah SAW, orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu orang yang baik. Orang yang berada di tengah-tengah, yang berada di ambang kerugian, adalah orang yang hari ini amalnya sama seperti kemarin. Dan orang yang sangat-sangat merugi adalah orang yang rusak. Orang yang rusak adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin. Wingi sik kok beristighfar 100, saiki blas tambah nemen. Wis rada 30, 40 ngono sik mending sakit tambah blas. Makanya kemudian disuruh tiap Jumat khotib itu mengingatkan untuk meningkatkan takwa. Bendino istighfar sok piro, tingkatkan lagi. Kalau bisa samakan, minimal sama. Paling ndak padha, ndak iso meningkat. Paling akeh iku 100. Nek lu itu kowe iku rada sibuk, angel. Ya sudah sama. Tapi sing istiqomah, yang istiqomah. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan subhana, dan maha suci Allah Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, baru minta perlindungan. Faqina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Ayat yang selanjutnya yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Ini surat ini. Tiap Jumat dibaca Al-Ghasyiyah. Allah Ta'ala mengajarkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi kemudian urutannya dari sesuatu yang besar yang sering dilihat menaik kemudian ke sesuatu yang besar, nah kemudian turun. Dari mana taunya? Nah, ini makanya perlu belajarnya tafsir itu ada di situ. Imam Ibn Katsir, kemudian di dalam tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menjelaskan bahwa orang masa itu, orang zaman itu lebih sering ketemu, lebih sering melihat dan lebih sering konsentrasi itu kepada barang-barang yang dekat. Zaman dulu mersinya itu adalah ibil, onta. Dan subhanallah itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan lebih. Makanya kemudian datang kafilah, dalam datang kafilah kurus, rupanya kena penyakit, mungkin cacingan atau apa. Datang kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Sudah kata Rasulullah SAW setelah mereka syahadat, Anda kumpul sama peternak onta yang ada di Baitul Mal. Kamu boleh minum dari kencing dan susunya onta, khusus onta. Sing lain tidak ono. Jadi ini ono agama sing ngomong kita itu bisa suci anti corona dengan kencingnya sapi, macam-macam. Jelas ngawur itu, jelas ngawur. Kencingnya onta dan susunya onta. Suci. Memang dan itu sudah diteliti. Cuma ditutup-tutupi. Dari kencingnya onta itu ada obat. Cuma jarang di-expose. Kenapa? Kalau seandainya hadis ini betul, mereka itu tambah rugi. Makanya orang-orang kafir itu Allah Ta'ala mengajarkan yuriduna liyutfi'u nurallah. Kalau Anda teliti, Anda searching, itu ada manfaat dari kencingnya onta. Dan itu Allah Ta'ala, itu Rasulullah SAW mengajarkan Anda boleh minum dari kencing dan susunya onta. Begitu kemudian berapa bulan kemudian segar awak di sana sehat sudah.
Ternyata kemudian ketika sudah sehat, ini tadi semua ternaknya Rasulullah diambil yang dari Baitul Mal, penjaganya dibantai habis-habisan, ada yang dicungkil matanya, macam-macam ditekno kabeh. Akhirnya kemudian itu riwayat awal, itu riwayat awal munculnya kunut nazilah. Kunut minta pertolongan itu dilaknat sama Rasulullah orang-orang seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan Anda tidak disuruh oleh Allah Ta'ala untuk melaknat orang-orang itu tadi. Orang yang meninggal sudah diletakkan oleh Allah Ta'ala di surganya. Ketangkap mereka. Ketangkap kemudian dijatuhi hukum kisos. Yang nyungkil mata dicungkil mata balik. Yang potong tangan di kemudian macam-macam itu mau nanti sama. Lu orang kalau model seperti itu mikir. Wong model kayak gitu mikir korupsi gua bakal dipikir korupsi apa kemudian lari mari ngono melayu karena ada perlindungan dari yang lainnya terutama perlindungan soal macam-macam dari atasan kabur enak di balik mana ganti nama tok langsung bebas enak tapi begitu dipotong tangan hatta kemudian korupsinya 3 triliun 500 triliun tapi gak ada tangan nih. Jadi kalau ceramah itu gini, percuma, gak bakal dipercaya ambil wong. Kenapa? Tangan tahu putul, tahu korupsi wong ini, gak bakal dipercaya mana. Jadi Islam itu mengajarkan yang terbaik. Gak repot-repot di penjara, melbu penjara, suwe, hari metu mana, nyolong mana, di penjara mana, suwe mana, metu mana, Allah gak mari-mari, siklus kehidupan para maling. Islam zaman dhisik enggak. Begitu ketemu sama Rasulullah, potong tangan, del, mari diculno. Mari ndak nyimpen ngomong, ndak mangani ngomong kayak ngene-ngene. Metu wis, mlaku ngelencer deh, mari ati gede kabeh, ditakoni kon mari lapo, nyolong. Terus sana. Begitu ditelok tangane ndak ono, mari nyolong wong iki, mari. Dadi wong saben delok dhek hati-hati sana. Napi majelis PDI hati-hati, dompet cekeli kabeh. Ngono. Lho umpama kaya ngono, mari kok api majelis sampe wong kaya ngono, mari tangane ucul. Ati tangan loro bisa ucul. Mari, begitu lungguh rodok ngadot titik. Dompet dia lungguh sebelah kiri, dompet dipindah sebelah kanan. Mumpung dorong. Ngono. Aman. Ini tidak ketara kan? Ati diblur pisan maneh, ati diblur mari. Maka tapi ada tetap. Jadi kemudian di dalam Islam itu ada auyun fau minal ab atau mereka diasingkan. Ini yang jadi dalil para ulama untuk dipenjara. Ada dalilnya ada. Tapi tidak ngawur, tetap ada dalilnya. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Sama seperti kita itu kan lebih sering memperhatikan kendaraan, lebih akrab sama kendaraan, lebih akrab sama sepeda motor daripada delok langit. Makanya langit setelahnya Allah Ta'ala mengatakan setelah itu baru langit. Tadi mau delok langit dhisik ndak Allah Ta'ala. Delok sepeda motormu, delok kendaraanmu, lihat kendaraan Anda. Maka Allah Ta'ala mengajarkan afala yanzuruna ilal ibil. Lihat penciptaan onta itu tadi, subhanallah. Minum, begitu minum dia bisa menyimpan cadangan minuman sampai waktu yang lama. Kok iso kayak ngono? Nanti orang begitu ngombe, orang jatah untuk ndak minum itu ada beberapa jam. Begitu kok ndak ngombe maneh garing ceket suwe-suwe mate, gara-gara ndak ngombe. Suwe-suwe mate lebih baik kan jare wong lebih baik ndak mangan daripada ndak ngombe. Karena memang jatah hidupnya orang yang tidak makan itu lebih lama daripada orang yang tidak minum, kemudian daripada orang yang bernapas ini menitani, ndak ambekan ditutup irungnya, ndak ambekan mati cepet, ndak suwe. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan satu, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Perhatikan kendaraan, perhatikan onta, bagaimana diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sedemikian kokohnya. Loh, kan kemudian hewan-hewan kurban yang lain ketika menyembelih itu harus dijatuhkan, onta enggak. Dalam keadaan berdiri sejedewi. Makanya Allah Ta'ala menunjukkan ini barang sejedewi. Ini barang dari semua hewan ternak yang lain. Ini paling beda sendiri. Lehernya paling panjang, kemudian cara hidupnya juga berbeda. Dia bisa hidup lebih lama dengan cadangan minumannya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan mukjizat zaman dulu pada Nabi Soleh, dari batu keluar onta. Kemudian disembelihnya pun tidak harus dengan
jatuh. Umpama unta itu harus dijatuhkan dulu. Wong piro sing tendangi sapi wae. Sapi saja. Itu kalau dijatuhkan itu wong piro sing ditendangi beda ono sing delosor. Ada kadang-kadang tempat habis dibuat penyembelihan, ada bekas darah dari sapi sebelumnya, kemudian ada sapi selanjutnya. Cagale begitu nyekel ngene kepreset ambek diceblak, dicecek ambek sapi ini. Iku buru sapi. Dan yo unta mau dijatuhkan, apalagi unta mau dijatuhkan, itu tambah diinjak-injak. Loh subhanallah. Maka Allah Ta'ala menunjukkan ini beda, dijinakkan oleh Allah Ta'ala. Seumpama dibuat hewan itu buas oleh Allah Ta'ala. Loh, hewan itu tidak kemudian menentukan cilik atau gede, enggak. Yang menentukan buas atau tidaknya itu Allah Ta'ala. Umpama ada macan ukurannya sakmono, iku dibuat buas sama Allah Ta'ala. Lho ukurannya sakmono, umpama kuda sing luwih gede digawe buas oleh Allah Ta'ala. Di atasnya lagi onta dibuat buas sama Allah Ta'ala. Untung yang besar-besar, kita tidak menangis zaman dinosaurus dhisik. Untung yang besar-besar zaman sekarang itu tidak buas. Untung, gajah, untung nurut kabeh. Lu umpama itu dibuat buas sama Allah Ta'ala. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala mengajarkan demikian kata Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan setelah itu baru Allah Ta'ala naik ke langit. Wa ilas sama. Perhatikan kata Allah Ta'ala langit kaifa rufi'at. Bagaimana diangkat langit itu oleh Allah Ta'ala. Tidak ada retak sedikit pun, dan tidak ada cakaknya. Ngatek disuruh sama Allah Ta'ala berdiri sampai pada posisinya, sampai makanya kemudian dalam riwayat Rasulullah SAW menjelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 itu ada penjelasannya Ibnu Katsir. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ini alam asalnya satu, kemudian kami pecah kata Allah Ta'ala, kami pisahkan satu di antara yang lain. Nah, itu kemudian kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala yang menentukan jaraknya. Sampai pada jarak sekian Allah Ta'ala mengatakan berhenti untuk langit berhenti. Sampai pada jarak sekian Allah Ta'ala memerintahkan bumi berhenti untuk bumi. Jadi semua bergerak pada porosnya masing-masing. Lalu itu apa Allah Ta'ala ngatur? Subhanallah. Dan itu tidak ada yang jatuh. Dan Allah Ta'ala tidak mengatur ini kemudian ditarik dengan daya gravitasinya beda-beda. Setiap planet punya daya gravitasi masing-masing dan itu tidak ada yang loss. Digedein oleh Allah Ta'ala frekuensi ini. Kalau umpama ini bumi dibesarkan sama Allah Ta'ala frekuensi gravitasinya, bulan ketarik nang kiri jedar, natap, pas, yunakun. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala mengatakan demikian kata Allah. Kaifa rufi'at. Bagaimana Allah Ta'ala mendirikan langit itu dan semua benda-benda yang ada di langit, semua beredar pada porosnya masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan turun selanjutnya wa ilal ardi kaifa nusibat. Dan bagaimana bumi wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan perhatikan bagaimana bumi dihantarkan oleh Allah Ta'ala luar biasa. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa ilal jibal. Dan perhatikan gunung kaifa musibah. Bagaimana kata Allah Ta'ala kami tegakkan. Itu tidak ada orang-orang Allah Ta'ala. Makanya kemudian ayat selanjutnya fadzakir, yang banyak berzikir. Zakaro itu mengingat, zakaro itu menyebut, zakaro itu berpikir. Itu fadzakir. Mulai diolah. Jadi modelnya seperti itu. Ayat yang selanjutnya, ayat dari bab ini ayat yang terakhir yang dibawa oleh Imam An-Nawawi. Allah Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi. Ini ayat banyak. Ayat yang modelnya seperti ini banyak. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Tidakkah mereka berjalan di atas bumi kemudian mereka melihat fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang yang dulu mendustakan. Makanya kemudian Rasulullah SAW ketika jalan di suatu daerah Rasulullah berhenti. Kata Rasulullah SAW, dulu ada umat yang dianggap di daerah ini. Itu pelajaran untuk diingat. Dulu orang-orang berjuang seperti ini, terus kita tidak mau untuk berjuang seperti mereka. Terus kini sing bagian korupsi, wong busuk sing berjuang, itu kakek saya dulu termasuk pejuang. Terus kan sing bagian korupsi, bisik bagian genakno negara, terus kan sing bagian ngerusak negara. Apa fungsinya? Maka Allah Ta'ala mengajarkan ini
yang harus dibenahi dari cara berpikir, Kita itu menangi dari orang-orang zaman dulu, orang-orang yang kemudian delok sing gak sembahyang, mati nih om. Delok sing ahli sembahyang. Begitu orang-orang yang ahli sholat, dari pengurus masjid sampai jadi pengurus masjid, api disembahyang full masjid. Begitu sing gak tahu bang sembahyang nang masjid, sing aras-arasan sampai budal nang masjid. Kadang-kadang gak kenal di sopo-sopo, dekem nang omah terus, dekem ae nang omah lockdown. Begitu mati, wong ape nyembayangi ku aras-arasan, iku wong lockdown iku. Ojo, jangan-jangan dia termasuk ODP, wae ngacur ngono. Wis ati zaman kayak ngene wis mari kon. Ati dekem nang omah terus ODP, di mana ODP mbek wong jangan-jangan itu termasuk orang dalam pemantauan. Waduh, begitu wong ape sembayang, ini orang gimana nek mau sembayangi? Ape sembayangi opo? Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan demikian. Perhatikan itu untuk diperhatikan. Di sini ada orang-orang alim yang begitu mereka meninggal, jasanya itu masih diingat. Iku dadi sing koyo ngono. Jadilah orang yang diingat kebaikannya oleh orang lain. Jangan jadi orang yang diingat keburukannya. Makanya kemudian begitu wong mati, orang ini baik ya, alhamdulillah baik. Banyak orang yang bersaksi dia baik. Kalau seandainya dia orang yang rusak, sudah usah dia ngomong elek. Apa wis seru kabeh. Iki dhisik tau ngemplang wong iki, tau ngemplang iki. Aku dhisik tau dikemplang tek pirang wis seperti aku nyembayang ngono. Wis datang neraka ngono sanan. Dorong apa sih ziarah datang neraka sanan diomong. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, tidakkah mereka jalan di atas bumi? Fayanzur, jangan jauh-jauh. Delok sing cedek-cedek. Enggak mau belajar yang jauh, belajar yang dekat. Dari belajar pelajaran yang dekat, tidak mau lihat yang dekat, belajar dari kita. Lihat kata Allah Ta'ala, orang-orang yang dulu, makanya ditanya apa mereka tidak mau beriman. Yang diberatkan oleh mereka itu apa? Kalau seandainya mereka, kata Allah Ta'ala, kanu asyadda minhum quwwah. Orang-orang dulu, kalau kekuatannya, kon ngaku kuat, binaragawan. Orang zaman dulu, kaum Ad, itu batu gunung diangkat sak kuat-kuatmu, tak kuat ngangkat batu gunung sak depan-depan. Karena beda ukurannya. Zaman dulu itu orang besar-besar, ikut batu gunung diangkat satu orang. Kini baban niku maksimal pirang kilo sana diangkat iku nanti atlet angkat besi. Mari angkatnya diangkat pirang detik ditibokno. Wong dhisik ndak kaum Ad itu ndak ditibokno koyo ngono. Diangkat waktu iku ditekek pelan-pelan iki ndak saking abote gemeter sanget deblar. Koyo wong sangarmu ditibokno padahal ndak kuat nanti dibanting BTI. Dhisik kok gak ono. Makanya bangunannya tertata. Lho umpama kaum Ad itu diuncal-uncal lho ceplar. Ono bangunan dadi koyo ngono. Ati tukang ape noto watu ngono terus diuncal-uncal ceplar. Ya pecah kabeh boto iku. Gak dadi omah, pecah kabeh tambahan. Ada. Lu kaum dulu kalau Anda ngaku kuat, sak kuat-kuatmu, di kaum aku itu jauh lebih kuat. Kalau Anda merasa kaya, Qarun, orang paling kayanya orang. Kata Allah Ta'ala, wa inna mafatihahu. Kuncinya saja, kita durung cerita gudangi. Kunci nito latanu bil usbati ulil quwah. Kalau diangkat oleh kendaraan yang kemudian disorong oleh kuda dan kemudian ditarik oleh orang-orang yang kuat, itu sampai keberatan. Iki duduk pabrik tepung, duduk pabrik gula, pabrik emas, garap. Itu minta itu Fir'aun, Qarun itu masih ada keluarga sama Nabi Musa. Rumusnya minta ambil Nabi Musa. Jaluk yo apa cara belajar kimia zaman dhisik ku gawe emas. Zaman saiki kemudian orang nyari harta karun. Ala apa kon telek harta karun sampe nak laut-laut itu. Cek atone golek ono nek gone Qarun kono Mesir iku mau. Kok cek atoe golek sampe tutut negara ndi cari harta karun. Mari nemu ada barang ini termasuk harta karun iku duwe sapa betul. Iku masih sapa iku diakoni harta karun datang wis uraan kadang-kadang. Ati sing golek motone siji pisan wis sak tepat blas. Itu Allah Ta'ala mengajarkan, itu orang paling kayanya orang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala dan tidak sorong. Allah Ta'ala menyuruh kakinya ditangkap. Bumi tangkap kakinya Qarun, ditangkap sampai mata kaki.
Dikeduk tambah menjeruk. Begitu dikeduk tambah masuk, tambah masuk, tambah masuk. Subhanallah. Begitu kemudian sudah ditutup saja, ditutup, api dikubur. Begitu ditutup naik seru. Yang penting sampai mata kaki. Tele duit sak sugi-sugimu. Sak sugi-sugimu. Sikili lumpuh. Dikasih sama Allah Ta'ala duit miliar, triliun, gak apa-apa wis. Tadi jabatan sak dukur-dukurmu. Tapi sikili lumpuh. Berangkat hati kursi roda. Kursi roda sing canggih, gak apa-apa. Iso melayu kayak wong-wong. Iso percuma. Itu nikmat luar biasa. Lho kene iki dikasih segala macam ya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sikil dikasih sehat ya Allah Ta'ala. Subhanallah. Lu kok dikit sakit-sakit ya Allah Ta'ala. Tapi sikilmu dicabut ya Allah Ta'ala. Ayo, nanti kursi roda. Tapi miliaran gue. Ini iso ya. Mangkane. Begitu api mlebu mall mikir deh. Ya apa cara munggah? Dari lantai 1 naik ke lantai 2. Pas ketepaan mall gak ono eskalator sing koyo ngene. Gak ono eskalator sing kenceng ngene. Eskalatornya sing koyo tangga ngono. Ayo apa munggah? Cetuk ngene iso. Soro cari lift. Lift ketepaan mati. Kon muter di lantai 1 sampai 3 jam lantai 1 mari mulai. Apa? Kayak iso munggah nang ndukur. Kayak apa duit sakmu makin? Maka kemudian orang itu diberikan nikmat luar biasa oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.